Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Miftah Halis Dermawan dari kelas DKVB. Pada sejarah desain grafis kali ini, kita akan membahas mengenai Arts and Crafts Movement. Apa itu Arts and Movement? Revolusi industri telah meningkatkan pabrikasi benda-benda secara massal yang merugikan nilai-nilai kekayaan. Gerakan Arts and Craft Movement adalah reaksi terhadap kebingungan dan kegelisahan sosial, moral, dan artistik terhadap revolusi industri. Gerakan ini berusaha untuk mengatasi kehambaran dan kurangnya rasa kekayaan yang jujur pada barang yang diproduksi secara massal dengan cara mempertemukan nilai-nilai seni dan kriya. Hal ini melahirkan Renaissance, perancangan buku pada akhir 1800-an. Gerakan ini menyokong kejujuran terhadap material dan kekayaan melalui bentuk-bentuk sederhana dari abad pertengahan. Dekorasi romantis dan tradisional, hal ini dipandang sebagai sebuah penawaran. Reformasi ekonomi dan sosial dan dilihat sebagai fundamental anti-industri. Century Guild muncul untuk membangun komunitas artistik yang demokratis demi kebaikan bersama dan bertujuan mengangkat seni, kriya, dan desain. Komunitas Century Guild dibentuk pada tahun 1882 oleh Arthur Highgate McMurdo. Majalah Century Guild Hobby Horse menampilkan karya anggota komunitas. Majalah ini awalnya dicetak dengan tujuan khusus untuk medan seni rupa. Majalah tersebut terkenal karena tipografi, desain grafis, dan teknik percetakan yang luar biasa. Kecermatan tata letak, penyusunan huruf, kertas buatan tangan, dan ilustrasi cukil kayu yang rumit mengekspresikan filosofi Gilda. Komunitas Century Guild mengembangkan estetika seni baru dengan memasukkan grafis Jepang atau ukiyo-e dan Renaissance, serta menjembatani gerakan Arts and Craft Movement dengan Art Nouveau. Berikut beberapa karya yang ada di majalah Century Guild Hobby Horse. Yang pertama dari Arthur McMurdo, yaitu ada desain kursi pada tahun 1881. Menyatukan konstruksi material dan ornamen sebagai karakteristik penting pada Art Nouveau kelak. Pola dekoratif, perpaduan kualitas visual dan kekuatan struktural sangat dipertimbangkan. Selanjutnya ada dari Louis Reed, yaitu halaman judul buku The Essay on Walt Whitman pada tahun 1900. Penerbit Roycroft Press memesan rancangan buku ini kepada seniman grafis terkemuka yaitu Louis Reed. Karya berikut merupakan rancangan William Morris dan ilustratornya yaitu Walter Crane. Halaman judul dari buku The Story of Glittering Plain pada tahun 1894. Ornamentasinya menutupi seluruh permukaan. Rentang nada tercipta dari pola dekorasi. Art Nouveau. Art Nouveau adalah gaya dekoratif internasional yang berkembang selama 2 dekade antara tahun 1890 dan 1910. Hal ini tercermin pada semua seni desain, arsitektur, mebel, desain produk, fashion, kain, kertas dinding, periklanan, dan desain grafis. Terkenal karena bentuk organis, garis yang mengalir, dan pola hiasan yang alamiah. Sosok wanita sering menjadi subjek. Art Nouveau atau seni baru mencakup semua bidang seni, di antaranya yaitu arsitektur, mebel, perhiasan, kain dan wallpaper, dan ornamen desain lainnya. Art Nouveau merupakan transisi yang kuat dari kekacauan dan berantakannya gaya Victoria menuju gaya yang lebih elegan dan bersih. Desain grafis dan industri, surrealisme, abstrakisme, dan psychedelic tahun 60-an, semua berakar dan dipengaruhi oleh Art Nouveau. Prinsipnya menyatukan dekorasi, struktur, dan fungsi secara menyeluruh. Bentuk dan garis Art Nouveau adalah hasil penemuan, bukan penyalinan dari alam atau masa lalu,
sehingga merevitalisasi keseluruhan proses desain masa itu. Contoh dari desain Art Nouveau, salah satu jenius desain Art Nouveau adalah arsitek Belgia, yaitu Victor Horta. Desainnya untuk townhouse milik Emily Tessel adalah contoh sempurna cara Art Nouveau berpikir di antara nilai gaya dan fungsional. Desainer grafis dan ilustrator Art Nouveau menggunakan ilmu seni mereka untuk berkarya dari perspektif estetika. Karena kemajuan teknologi komunikasi, transportasi ide semakin mudah dibagikan dengan seniman dan desainer lain di seluruh dunia. Tapi transisi dari gaya Victoria ke Art Nouveau itu berlangsung secara bertahap. Desain grafis cepat beradaptasi terhadap perubahan dibanding media seni lainnya, dan lebih luas mengalir sehingga fase motif floral pada Art Nouveau berkembang pesat. Sejak 1895 sampai 1900, pernyataan komprehensif tentang Art Nouveau tampak pada desain poster Mucha. Temanya dominan dengan sosok wanita berambut panjang menjuntai dan dikelilingi oleh tumbuhan dan bunga. Seringkali tipografi ditempatkan melingkar di atas kepala. Karakter sang wanita tidak mewakili usia, kebangsaan, atau periode tertentu dalam sejarah. Tata rambutnya bergaya dan sensual serta garis yang mengalir menjadi ciri khas era tersebut.